Pada video bab 5 ini saya membahas tentang query lanjutan lagi. Di sini saya menggunakan PPT yang dibuat oleh Edi dan Yoka. Di sini yang pertama adalah ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah sebuah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari suatu baris. Scalar query dapat digunakan dalam Oracle 9i. Kondisi dan ekspresi bagian dari decode adalah decode dan case. Semua klausul select kecuali dalam group by. Seperti ini. Contoh scalar subquery adalah seperti ini. Dia menggunakan group by. Select employee ID last name from employees A, order by, select department name from department ID, where A department ID sama dengan D department ID. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris atau row by row. Tiap subquery dieksekusi satu kali untuk setiap row baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Ambil baris dari outer query, jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, dan gunakan nilai inner query untuk melakukan qualify atau disqualify baris kandidat. Lalu akan mengulang mengambil lagi. Berikutnya, proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Sintaks penulisan korelasi subquery adalah sebagai berikut. Select kolom 1, kolom 2 from table 1 outer. Table 1 itu merupakan outer, where kolom 1 operator itu misalnya kayak lebih besar lebih kecil sama dengan, atau bisa juga seperti itu. Select kolom 1 from kolom 2 itu merupakan table kedua, inner table-nya, where expression 1 sama dengan outer dot expression 2. Sintaks di atas adalah subquery mereference suatu kolom dari sebuah table dalam parent atau out query. Contoh penggunaan korelasi subquery adalah seperti ini. Subquery untuk mendapatkan data semua pegawai memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja. Select last name and salary department ID from employees. Outernya itu merupakan outer query-nya, sedangkan where salary lebih besar. Select average salary from employees, where department ID sama dengan outer dot department ID underscore outer department ID. Ini adalah yang kotak merah ini merupakan inner query-nya, sehingga inner query ini akan dijalankan terlebih dahulu sebelum menjalankan outer query-nya atau parent query. Next, menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job setidaknya 2 kali. Select employee ID, last name, job ID from employees, where 2 lebih besar sama dengan select count bintang, maksudnya count all, from job history, where kondisinya adalah
employee ID. Oke, nomor 3, korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Update tabel 1 alias 1 set column sama dengan select expression from alias 2 where alias 1.column alias 2.column. Seperti itu. Dengan begitu, kolom dari alias yang pertama akan berubah menjadi alias yang kedua. Kemudian isi dari kolom nama department dapat diganti dengan tabel departments dengan menggunakan korelasi update. Update employees in set department name sama dengan select from department ID where department ID sama dengan department ID. Kalau mau menggunakan delete, ini sintaksnya cuma beda di awalnya. From, update, delete, seperti itu. Caranya sama seperti korelasi yang lain, hanya beda nama. Ini namanya korelasi delete. Lalu di sini ada operator exist and not. Di sini operator ini digunakan untuk menguji keberadaan dari baris suatu himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian dalam inner query dan kondisi akan menjadi true. Jika tidak, maka akan false. Dan dilanjutkan pada inner query. Berikut contohnya untuk exist. Select employee ID, last name, job ID. Department ID from employees author as author. Where select X from employees where nggak kelihatan. Kita cari contoh yang lain. Misalnya di sini menggunakan operator non exist. Oh, ini bisa dihilangin. Where manager ID sama dengan author employee ID. Berikutnya penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Misalnya ini contohnya with tab cost as select bla 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 from bla 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 where bla 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 group by bla bla bla. As lagi di sini ada as select from where, seperti itu, sehingga menggunakan with itu bisa menjadi lebih efisien dan meningkatkan performa. Oke, mungkin sekian video untuk pembahasan bab 5 kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.